metode parenting kekinian dan juga metode parenting Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebetulnya dalam Ihya itu banyak sekali, ada 16 materi mengenai anjuran dan juga cara mendidik anak, namun mungkin akan sedikit saya sederhanakan serta sedikit dikombinasikan dengan parenting modern. Yang pertama adalah membiasakan kebiasaan baik dan juga melarang kebiasaan buruk, serta kita perlu mengatur jadwal tidurnya anak, kita perlu mengatur jadwal makannya, karena ibaratnya orang yang baru lahir di dunia ini, dia membutuhkan peta, dan peta itu perlu disediakan oleh orang tuanya, supaya anak ini bisa terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Sebetulnya dia ketika mengantuk, dia juga belum mengerti kapan dia harus tidur, bagaimana cara dia lapar, mengkomunikasikannya belum bisa, sehingga kita ini yang harus membacanya, yaitu dengan mengatur jadwalnya, dengan memahami polanya, serta mendisiplinkan dia secara perlahan. Itu yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan mendidik akhlak serta mendidik karakternya, supaya ia menjadi pribadi yang baik, yakni dengan menanamkan nilai-nilai luhur. Contoh, menanamkan kejujuran, menanamkan penerimaan terhadap hal-hal sederhana, menanamkan bahwa anak-anak tersebut harus berbagi, bertutur kata yang baik, dan memiliki sopan santun terhadap orang-orang yang lebih tua, serta memiliki kasih sayang terhadap anak-anak di bawahnya. Ini penting. Juga tidak lupa anak tersebut hendaknya dikenalkan dan juga didekatkan kepada orang-orang soleh, serta memberinya lingkungan dan membersamakannya dengan teman-teman yang baik. Ini penting sekali karena kehidupan berteman itu seperti halnya keluarga kedua bagi si anak, maka memang harus kita kondisikan bahwa ia akan bersama dengan teman-teman yang baik, yang akan membawa pengaruh baik pula kepadanya. Lalu yang ketiga, hendaknya sebagai orang tua membeli makanan yang bergizi dan halal, entah jenis makanannya maupun asal-usul diperolehnya. Ini penting sekali karena apa? Karena makanan yang haram, makanan yang tidak halal itu akan menghasilkan hal-hal yang tidak baik terhadap karakternya. Akan menghasilkan dia ini misalnya sulit diatur ataupun menghasilkan hati yang mati. Jika dia terus-menerus diberikan makanan dari rezeki yang tidak halal ataupun makanan yang jenis makanannya sendiri itu tidak halal. Kemudian yang keempat, hendaknya orang tua mendahulukan tarbiyah dan takdib. Mendahulukan mentarbiyah, mendidik karakter serta akhlaknya dibanding taklim ataupun pendidikan intelektualnya. Karena pendidikan intelektual itu bisa dikejar, namun pendidikan karakter dan pendidikan akhlak jika sudah terlanjur buruk itu akan sulit dibenahi. Oleh karena itu orang tua di sini diharapkan memiliki kesabaran yang cukup luas, penerimaan yang cukup besar terhadap kondisi anaknya, dan juga kedisiplinan yang cukup. Jadi kita di tengah-tengah, tidak terlalu memanjakan, tapi juga tidak terlalu membiarkan, supaya anak ini terkontrol dengan baik, tapi tidak terlalu ditekan. Seperti halnya telur, jika kita biarkan, dia akan menggelinding kemana-mana. Tapi kalau misalnya kita arahkan, dia akan mengikuti wadahnya. Tapi jika terlalu ditekan, maka dia akan pecah, seperti itu. Kemudian dalam mengingatkan anak, hendaknya kita harus bertutur kata yang baik dan tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu menekannya. Karena mencegah kemungkaran dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, itu akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Oleh sebab itu, untuk menjaga si anak ini tidak pecah, ibaratnya telur tidak pecah adalah dengan cara menjaganya, mengarahkannya tapi tidak terlalu menekannya. Jangan sering menghardik anak atau